Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Bahwanya informasinya Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa. Ini bukan lagi dugaan. Beda dengan yang disampaikan oleh dia. Betul. Tadi. Maka itu tadi di awal bukan. saya katakan. Artinya bahwa kalimat SBY berbeda dengan kalimat yang dibacakan. Ya, kalau dia tidak mengerti berbahasa Indonesia, baiknya kurangi bicara. Kalau dari kami ya, jelas-jelas ya, kan akan sangat baik itu loh. Seorang presiden kemudian ya kan ikut di dalam misalnya katakan menjaga bagaimana pemilu ini bisa berjalan jujur dan adil. Kok saya bingung gitu ya Mbak. Ada orang baik, presiden 10 tahun punya pengalaman, punya jaringan, mau turut serta setelah beliau istirahat selama 2 tahun ini ya kan, fokus tidak ikut day-to-day politik. Mengapa ya? Mana pada saat itu kok mendadak seakan-akan ada yang kebakaran jenggot. Jangan dikira kita melakukan upaya pembelaan begini-begini, faktanya rakyat juga mereka punya nalar. Rakyat itu juga melihat apa yang kita lakukan. Jadi ya, kalau Bung mau sampaikan bahwa partai kami begini begitu, rakyat menghukum 2009. Kami juga pernah mengalami hukuman 2000 ketika pemilu 2004. Partai itu tadi kami berbenah, tapi bukan kemudian kami menyalahkan yang lain. Kamilah yang berbenah. Itulah bentuk dari pertanyaan politik. Bahwa Bu Mega masa pemerintahannya dengan anggaran yang terbatas, beliau membangun apa segala macam, tapi beliau membangun untuk kepentingan bangsa, bukan karena untuk pencitraan dirinya. Demokrasi harus selalu bising. Demokrasi harus memunculkan perbedaan pendapat. Demokrasi harus saling membuka borok didasarkan fakta. Kata kunci itu yang kita tolak adalah borok didasarkan hoax. Borok didasarkan pada perbedaan secara primordial. Itu yang harus kita sepakati tolak bareng. Tapi membuka fakta seperti apa yang dilihat tadi, menurut saya itu menyenangkan. PDI Perjuangan mengingatkan pernah ada kasus hukum yang menimpa Ketua Umum Partai Demokrat. Partai Demokrat juga mengingatkan ada menteri dari PDI Perjuangan yang pernah terkena kasus korupsi misalnya. Itu fakta yang bagus walaupun dikeluarkan dengan bahasa yang keras. Demokrat PDIP memanas, pengamat mengatakan masih ada episode lanjutan lebih seru. Hawa politik antara Partai Demokrat dan PDI Perjuangan dalam sepekan ini sedang memanas. Rivalitas politik yang saat ini sedang dipertontonkan kedua elit partai tersebut diprediksi baru permulaan. Pengamat politik dari Surabaya Survey Center atau SSC Surokim Abdussalam meyakini masyarakat masih akan disuguhi tontonan dengan episode lanjutan yang lebih seru, tujuannya demi mendongkrak elektabilitas partai menjelang pemilu 2024. Ini masih awalan saja dari rivalitas Demokrat dan PDIP menuju 2024, nanti akan ada episode lanjutan yang juga tak akan kalah seru dan pelik menyangkut relasi kedua partai, ujar Surokim pada Rabu 21 September 2022. Tensi politik kedua partai ini memanas bermula dari pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang siap turun gunung karena ada tanda-tanda skenario pelaksanaan Pilpres 2024 yang akan dilaksanakan secara tidak adil dan tidak jujur. Pernyataan SBY tersebut memantik kritik dan sindiran Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Tak terima, kader Demokrat pun membalas sindiran Hasto yang tak kalah lebih menohok. Menurut Surokim, hubungan Demokrat dan PDIP tidak akan membaik selagi SBY dan Megawati Soekarno Putri tidak mencair. Keduanya akan terus berseberangan mencari pembenaran demi meraih simpati para pemilih. Sejauh relasi Pak SBY dan Bu Mega gak cair, saya pikir posisi Demokrat dan PDIP akan selalu face to face. Ya, namanya juga berebut simpati dan opini publik, tarik ulur interplay ini pasti akan selalu dinamis, tegas Surokim. Eskalasi politik antara PDIP dan Partai Demokrat kembali memanas. Kali ini Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief tanpa tedeng aling-aling menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto mirip DNAID. Menurut Andi Arief, Hasto mirip dengan Ketua CCPKI DNAID saat memperlakukan lawan-lawan politiknya. Hal tersebut disampaikan Andi Arief melalui akun Twitternya pada Kamis 13 Oktober. Pada cuitannya, Andi Arief menuding Hasto memperlakukan lawan politiknya seperti cara DNAID di tahun 1964. Tidak dijelaskan secara pasti konteks Andi Arief menuding Hasto dengan sedemikian rupa.
Namun belakangan hawa Partai Demokrat dan PDIP memanas sejak keluarnya pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY soal pemilu dan perbandingan masa pemerintahan Jokowi dan SBY. Sebelumnya Hasto juga sempat menjadi perhatian seusai menyatakan Partai Biru di mana diinisiasikan dengan Nasdem lepas dari kabinet karena mengusung Anies Baswedan. Cuitan Andi Arief yang menyamakan Hasto dengan DN Aidit itu sontak mengundang berbagai respon dari warganet.